Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan saat-saat di mana meskipun kita tinggal satu atap dengan keluarga, atau bekerja dalam satu ruangan yang sama dengan rekan kerja setiap hari, kita justru merasa asing satu sama lain? Mungkin kita berbicara satu sama lain, tetapi tidak saling berhubung. Kita berpapasan, tetapi sibuk dengan urusan masing-masing. Pengalaman ini menyadarkan kita bahwa sebuah kedekatan yang sejati tidak bisa dibangun hanya dengan mengandalkan status lahiriah atau sekedar kesamaan geografis mata. Kerinduan kita untuk memiliki hubungan yang tulus dan mendalam ini sebenarnya dijawab oleh Allah melalui nubuat Nabi Mika dalam bacaan pertama. Mika menggambarkan Allah sebagai gembala yang luar biasa baik, yang tidak selamanya menahan murkanya, melainkan berkenan mengampuni pelanggaran dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Allah memulihkan hubungan kita yang rusak akibat dosa, bukan karena kita hebat, melainkan karena Dia rindu merangkul kita kembali sebagai anak-anak kesayangannya. Kasih yang mengampuni inilah yang meletakkan dasar bagi sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sesama. Keintiman hubungan inilah yang kemudian dipertegas oleh Yesus dalam Injil esok hari dengan cara yang sangat menarik. Ketika ibu dan saudara-saudaranya datang menemuinya, Yesus menggunakan momen tersebut untuk memperluas definisi tentang keluarga. Sambil menunjuk kepada para muridnya, Ia berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Lewat perkataan ini, Yesus tidak sedang meremehkan ikatan darahnya dengan Bunda Maria, melainkan sedang mengundang kita untuk masuk menjadi anggota keluarganya. Menjadi bagian dari Yesus bukan soal status agama di KTP atau sekedar rutinitas hadir di gereja, melainkan tentang kesiapan batin kita untuk menyelaraskan hidup dengan kehendak Bapa. Dalam keseharian hidup, melakukan kehendak Bapa agar kita pantas disebut sebagai keluarga Yesus dapat kita wujudkan dengan menjadi saudara bagi sesama secara tulus. Hal ini berarti kita membawa atmosfer dan sikap yang jujur dan suportif. Kita meneladani Allah yang murah hati, dengan tidak menyimpan dendam, tidak menusuk dari belakang, dan bersedia membantu sesama yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Menjadi saudara bagi sesama bukan berarti mengabaikan hubungan di dalam keluarga. Justru sebaliknya, hal ini perlu dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Ikatan di dalam keluarga akan jauh lebih kuat ketika kita mau bersama-sama menurunkan ego kita. Saat terjadi perselisihan di rumah, kita memilih untuk melemparkan egoisme atau keinginan menang sendiri ke tubir laut dan mengutamakan pengampunan serta kedamaian. Makan bersama, berkumpul bersama, bercengkrama bersama, dan berdoa bersama sebagai sebuah keluarga, kiranya menjadi momen untuk menumbuhkan kedamaian dan mengizinkan Tuhan bernaung di tengah keluarga kita. Mari kita bersyukur karena kita telah diangkat menjadi saudara dan saudari Yesus sendiri. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar kita tidak hanya bangga memegang status sebagai orang beriman, tetapi sungguh-sungguh menghidupinya lewat keputusan-keputusan kecil untuk melakukan kehendak Bapa dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.